Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini bertepatan dengan tanggal 24 Jumadal Ula 1445 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 8 Desember 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dikumpulkan di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid As-Sakinah, untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita kerjakan, yaitu salat Jumat secara berjamaah, yang semoga harapan kita adalah salat Jumat kita di siang hari ini serta semua ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara sebab yang menjadikan manusia bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya adalah ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini dengan tidak terlilit hutang, jemaah. Makanya pantas kalau kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kana yad'u fi shalah wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kali beliau berdoa di waktu salat. Para ulama menjabarkan yaitu sebelum salam. Selain kita mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar dan seterusnya, ternyata ada doa lain yang juga Nabi sering baca tatkala sedang salat atau sebelum salam, pada posisi sebelum salam, yaitu doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan dosa dan dari terlilit hutang. Allahu Akbar. Ketika mendengar hal yang seperti ini, ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu qail, ma aktsara ma tasta'idhu ya Rasulullah minal maghram. Orang ini berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah seringnya engkau berlindung kepada Allah ya Rasul terkait dengan masalah hutang. Apa sebabnya sampai betapa seringnya engkau minta perlindungan jangan sampai jatuh pada terlilit hutang, perbuatan terlilit hutang. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena sesungguhnya orang-orang yang berhutang tatkala dia berbicara maka seringnya adalah dia akan berdusta. Dan jika dia berjanji maka dia akan mengingkari. Dan itulah fakta yang ada. Boleh jadi kita punya pengalaman tatkala kita hutang, tatkala kita memberikan hutang, kemudian orang yang berhutang kepada kita tagih. Dia katakan nanti malam, ternyata
sampai 1 minggu ke depan hutang juga belum dibayar. Bahkan sampai 1 tahun ke depan entah kemana orang itu tidak memberikan kabar. Dia berdusta, dia mengingkari janjinya. Oleh karenanya pantas kalau kemudian Nabi SAW sering berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai dalam kehidupannya beliau terlilit hutang. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui, orang-orang yang berhutang itu sesungguhnya dia sedang membuat masalah di dalam kehidupannya. Kenapa begitu, Ustaz? Karena di dalam sabda Nabi yang lain, Nabi SAW mengatakan, La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah engkau membuat dirimu itu terjebak di dalam perasaan gelisah, takut, khawatir, enggak tenang. Setelah kalian sebelumnya merasa aman. Dengan sebab apa? Hutang, jemaah. Kita semua melihat bagaimana di saat fenomena di zaman sekarang, betapa dimudahkan kita nih untuk berhutang dengan adanya pinjol. Belum lagi yang lebih dari sebatas pinjol. Orang terjebak dalam perbuatan atau aktivitas judi online dan sebagainya. Na'udzubillah wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Demi Allah, orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah merasakan kedamaian di dalam hatinya. Terlebih ketika hutang itu mulai ditagih. Ya. Apalagi kalau ternyata hutangnya jelas-jelas menggunakan konsep riba. Yang sehingga pada akhirnya jumlah bunganya jauh lebih besar dibandingkan pinjamannya. Ya Allah. Belum lagi ditambah saat debt collector datang untuk menagih hutangnya. Dengan cara-cara intimidasi, cara-cara yang zalim, kekerasan. Bahkan gak sedikit kita dapat informasinya bahwasanya sampai berujung pada pembunuhan. Na'udzubillah wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Oleh karenanya jamaah rahimani Allah wa iyyakum, banyak-banyaklah berpikir sebelum kita melakukan kebijakan atau keputusan untuk berhutang. Secara hukum Islam, apakah memang gak boleh Ustaz seorang berhutang? Para ulama jelaskan, hukum asalnya hutang itu boleh. Tapi untuk hal apa dulu jemaah? Para ulama jelaskan, seseorang berhutang tidak lain tatkala untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pun berhutang. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk membeli gandum, beberapa sak gandum. Dan kemudian sampai-sampai saat itu beliau belum punya uang, beliau menggadaikan baju besinya. Allahu Akbar. Sebagai bentuk tanggung jawab. Jikalau memang beliau belum sempat untuk membayarnya, kemudian sampai ajalnya, maka hutangnya terlunasi. Dan faktanya seperti itu. Rasul sehingga tidak terlilit hutang. Karena beliau telah menggadaikan baju perangnya. Boleh saja, tapi untuk kebutuhan pokok. Bukan untuk gaya hidup. Bukan untuk lifestyle. Bukan untuk dipandang sebagai orang yang keren. Tapi segala sesuatunya adalah hutang jemaah. Tidak demikian. Ini akan menyengsarakan dirinya. Makanya Nabi katakan jangan engkau jebak dirimu. Di dalam situasi kondisi engkau diliputi ketakutan, kegelisahan, kegalauan, kecemasan, stres. Berujung sampai gila dan sebagainya. Dengan sebab apa? Padahal sebelumnya engkau merasakan aman. Sebabnya tidak lain karena terlilit hutang jemaah rahimanillah wa iyyakum. Kita dapati sampai gula darah naik, berpengaruh kesehatannya. Kolesterol naik, tensi darah naik, ya, sehingga berpengaruh buruk terhadap fisiknya. Mudah marah, sehingga tidak tercipta keharmonisan di dalam keluarganya. Belum lagi nanti pada akhirnya menyeret orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat. Dia tidak tahu menahu. Ini terjadi jamaah rahimanillah wa iyyakum. Makanya pantas kalau kemudian Nabi itu sering banget berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari terlilit hutang. Ma'asyiral hadirin, a'azzanillah wa iyyakum. Dari sini kita menjadi semakin faham bahwasanya urusan hutang ini adalah urusan perkara besar jemaah. Bagaimana tidak dikatakan perkara besar sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau beliau akan menyolatkan jenazah, ada seorang yang meninggal. Maka hal pertama yang beliau tanya adalah apakah orang ini punya hutang. Kalau sahabat katakan dia nggak punya hutang ya Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazahnya. Akan tetapi kalau ternyata jawaban sahabat iya ya Rasul, orang ini punya hutang dan hutangnya belum terlunasi, maka Nabi katakan sallu ala sahibikum, kalian yang salatkan saudara kalian ini. Beliau nggak mau menyolatkan jenazah orang tersebut sebagai bentuk pengajaran agar ada efek jerah.
Ya, bagi orang-orang setelahnya bisa mengambil pelajaran. Masalah hutang ini bukan masalah yang disepelekan. Bukan masalah yang sepele. Yang kemudian banyak diremehkan oleh kebanyakan orang. Enggak, ini masalah besar. Bahkan seorang yang mati syahid tergantung tuh. Masih belum jelas kondisinya, padahal kita tahu orang mati syahid ganjarannya surga. Tapi menjadi enggak jelas kedudukannya di akhirat dengan sebab apa? Hutang. Dengan sebab hutang. Oleh karenanya jamaah rahimani Allah wa iyyakum, maka jangan meremehkan perkara hutang. Silakan kita berhutang. Akan tetapi hutang yang kita lakukan ini bukan dalam rangka untuk ikut-ikutan, untuk memperlihatkan status sosial kita. Karena kita selalu update, mengikuti tren dan sebagainya, maka kita perlu membeli barang-barang yang sebenarnya di luar batas kemampuan kita. Enggak, jemaah. Sesungguhnya hutang diperbolehkan dalam Islam itu hanya dalam kondisi di saat kita kepepet. Hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Oleh karenanya sampai-sampai ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi. Dia akan menikah. Kemudian Nabi katakan, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar? Maka orang ini mengatakan, saya enggak punya sesuatu apapun ya Rasul. Ini orang-orang miskin. Dan kemudian jamaah rahimanallah wa iyyakum, Nabi katakan, datang ke keluargamu. Siapa tahu di rumahmu itu ada sesuatu yang berharga yang kemudian engkau bisa jadikan sebagai mahar untuk engkau menikah. Walaupun hanya sebatas cincin minal hadid, cincin dari besi, enggak apa-apa. Nabi katakan begitu, akhirnya dia pulang lagi ke rumahnya, dia cari, memang enggak ada. Saya enggak punya apa-apa ya Rasul, ini orang miskin banget jemaah. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau memang engkau tidak memiliki apapun, apakah engkau memiliki hafalan Al-Quran, beberapa surah atau beberapa juz? Maka orang ini mengatakan, aku memiliki hafalan Al-Quran, beberapa surah. Maka kemudian Nabi SAW menjadikan hafalan orang tersebut sebagai mahar bagi dirinya untuk menikahi wanita yang dia cintai. Rasul SAW gak mengatakan, udah lebih baik ente ngutang aja. Ya, lebih baik ngutang kepada sahabat, keluarga dan sebagainya. Enggak. Rasul gak perintahkan. Orang yang seperti itu dalam kondisi dia gak punya uang, dia gak punya harta yang bisa dia jadikan untuk dijadikan mahar. Ternyata Rasul gak perintahkan dia untuk berhutang. Yang dijadikan sebagai maharnya adalah hafalan Al-Qur'annya. Allahu Akbar. Dari sini kita faham bahwasanya janganlah kita bermudah-mudah dalam urusan hutang. Boleh kita berhutang, akan tetapi hutang yang kita lakukan tidak lain hanya sebatas untuk memenuhi hal-hal yang pokok dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ada beberapa faktor yang menjadikan seorang tuh jatuh pada perbuatan atau pada kondisi terlilit hutang. Di antaranya karena memang dia lebih condong memperturutkan hawa nafsunya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua hambanya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu condong mengarahkan kepada hal-hal yang buruk. Maka janganlah selalu kita tunduk terhadap hawa nafsu. Berpikir sebelum mengambil keputusan. Karena kebanyakan hawa nafsu kita memang mengarahkan kepada hal-hal yang buruk. Yang bisa menjadikan sesuatu yang madarat yang akan kita alami jemaah. Oleh karenanya tidak setiap keinginan patut untuk kita penuhi jemaah. Makanya panduannya di dalam Islam jelas. Hutang itu boleh, tapi hutang dilakukan di antara syaratnya adalah kalau memang itu menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok atau memang kita jelas-jelas sanggup untuk membayarnya. Dan perkara saat kita memang memutuskan untuk kita hutang, itu adalah perkara yang penting. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di penghujung khutbah di siang hari ini, kami sampaikan beberapa solusi yang disampaikan oleh para ulama agar kita
tidak mudah jatuh pada perbuatan hutang atau terlilit hutang. Di antara yang pertama tidak lain kita banyak berdoa kepada Allah. Nabi SAW saja manusia terbaik dalam rangka untuk menghindarkan dirinya dari terlilit hutang. Beliau sering berdoa kepada Allah. Sampai-sampai tadi seorang mengatakan, betapa seringnya aku mendengar engkau berdoa, memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terlilit hutang. Ini cara yang pertama yang tidak boleh kita lewatkan jemaah. Sering-sering berdoa kepada Allah agar kita enggak mudah-mudah untuk berhutang. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan di antara poin rasa syukur yang akan menjadi benteng bagi kita enggak mudah untuk hutang, tidak lain adalah sifat qanaah. Merasa puas dengan pemberian yang telah Allah kasih ke kita. Apa yang telah kita nikmati sekarang ini, maka insya Allah itu adalah yang terbaik. Karena Allah Maha tahu apa yang paling baik untuk diri kita. Oleh karena jemaah rahimani Allah wa iyyakum, tanamkan sifat qanaah, dan ini menjadi ciri sifat orang-orang yang beriman. Yang terakhir jemaah rahimani Allah wa iyyakum, agar kita bisa terjauhkan dari perbuatan mudah untuk hutang, bahkan terlilit dengan hutang, belum lagi hutangnya adalah hutang riba. Fahamilah bahwasanya segala amal perbuatan kita ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan rasa takut dalam hati kita. Betapa beratnya hisab bagi orang-orang yang terlilit hutang, bahkan sampai akhir hidupnya dia belum bisa melunasi hutangnya. Tadi hadis setelah kami sampaikan, orang yang mati syahid sekalipun, kita tahu orang yang mati syahid keutamaannya luar biasa. Dimasukkan ke dalam surganya Allah, tapi dia tertahan, masih tergantung, nasibnya belum jelas. Dengan sebab apa? Hutang jemaah. Oleh karenanya jemaah rahimanallahu wa iyyakum, berfikirlah sebelum kita memutuskan untuk berhutang. Karena sesungguhnya banyak sekali kemadaratan yang akan muncul ketika kita terlalu bermudah-mudah melakukan hutang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan juga keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dari perbuatan mudah untuk hutang, padahal itu menyangkut hal-hal yang tidak penting. Dan mudah-mudahan jikalau di antara kita sekarang ini memang sedang terlilit oleh hutang, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan agar bisa melunasi hutangnya. Dan ketahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemampuan bagi diri orang yang berhutang untuk melunasinya, maka segeralah lunasi. Karena matlul ghani, orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal Allah sudah berikan kecukupan harta bagi dirinya. Karena dia masih berusaha untuk memuaskan obsesi-obsesi dunianya. Dia tambah lagi aset, dia tambah lagi beli barang-barang lain. Maka sesungguhnya itu adalah az-zulm, adalah kezaliman. Dan kezaliman itu adalah perkara yang bisa membuat seseorang sengsara di kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada kita semua di saat kita menghadapi kesulitan hidup. Maka Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan kita dijauhkan dari bermudah-mudah untuk melakukan hutang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi ayyi makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaran. Allahumma harrir al masjid al aqsa min al yahudi al ghasibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.